kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa berkumpul pada hari ini berdiskusi. Selamat datang adik-adik mahasiswa, dan ini akan mendapatkan narasumber yang kompeten di sini, dan mudah-mudahan menambah wawasan dari adik-adik mahasiswa nanti untuk bekal nanti terjun ke masyarakat. Kita akan bedah diskusi ini dari berbagai sisi. Bagaimana nih dengan keadaan sekarang, ketahanan energi kita menghadapi kebijakan yang dibuat oleh ESDM, yaitu net zero emission, nol emisi terhadap energi. Tetapi kebutuhan terhadap batu bara sangat besar. Bahkan kalau teman-teman mahasiswa sekarang dengar kemarin yang baru-baru ini Sumatera gelap gulita, banyak beredar di dalam pemberitaan karena batu baranya tidak ada. Akhirnya Sumatera gelap gulita. Tapi mungkin itu salah satu faktor, ada faktor lainnya lagi. Nah, biarlah teman-teman dari Perhimpunan Ahli Tambang nanti yang menjelaskan sebenarnya Indonesia masih sanggup tidak? Ya kan? Terus bagaimana dari teman-teman energi Institute, ekonominya masih ada tidak nih dari batu bara ini? Mungkin itu gambaran sedikit. Waktu dan tempat saya coba mulai dari Bang Ardi Isa Kusen. Jadi kali ini yang topik yang disodorkan kepada kami adalah masalah tata kelola pertambangan dan RKAB dalam konteks navigasi ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik. Oke, next. Jadi sedikit perkenalan bahwa PERHAPI adalah wadah perhimpunan ahli di bidang pertambangan di Indonesia. Kami anggotanya cukup banyak, sekitar 14.000 orang ya. Jadi visi PERHAPI itu ya karena menjadi wadah ya tempat berkumpulnya lah para profesional yang bekerja di industri pertambangan. Sedangkan saya sendiri bekerja di industri pertambangan sudah cukup lama, dari tahun 97. Background saya adalah geologi, saya dari UGM. Kemudian saya juga join di satu perusahaan yang bergerak di industri tambang. Sampai sekarang saya tergabung di PERHAPI sebagai Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri. Saya juga aktif di beberapa asosiasi tambang lainnya, yaitu ASPINDO, Asosiasi Jasa Pertambangan, APBI, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, IMA, dan IMA juga Indonesia Mining Association. Dan saya aktif menulis di majalah tambang, Polmetal Asia, dan juga di LinkedIn. Jadi kalau adik-adik mau mengenal industri tambang bisa baca di LinkedIn saya sering menulis terkait dengan isu-isu pertambangan yang terkini. Oke, next. Sekedar gambaran bahwa Indonesia itu kaya akan bahan tambang, dan kita izin tambang di Indonesia itu cukup banyak. Jadi kalau dihitung total ada 4.000 izin konsesi tambang di Indonesia. Itu di breakdown dengan berbagai macam jenis perizinannya. Ada yang disebut IUP, izin usaha pertambangan, ada yang disebut IUP pertambangan khusus, IUPK ya, izin usaha pertambangan khusus, kontrak karya, PKP 2B, kemudian izin pertambangan rakyat, surat izin pertambangan batuan, dan sebagainya ya. Nah, untuk mineral logam itu ada 800 sekian ya, batu bara juga ada 800 sekian. Untuk mineral bukan logam dan batuan ini maksudnya bahan galian golongan C ya, itu sekitar 2000-an izin. Itu kira-kira background perizinannya. Kemudian selain itu juga ada perizinan yang tidak terkait dengan konsesi, yaitu izin pengangkutan dan penjualan, izin pemurnian dan pengolahan, kemudian ada lagi izin usaha jasa pertambangan atau UJP. Jadi kalau di total seluruh perizinannya yang di bawah yang dikelola oleh Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Batubara dan Mineral dan Batubara, itu ada sekitar 9.792 perizinan. Cukup besar. Kalau tambang timah, biji besi dan sebagainya banyak, tapi yang dominan adalah dua produk komoditas ini. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana pemanfaatan batubara untuk di dalam negeri maupun untuk yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa yang digunakan dikonsumsi dalam negeri adalah sekitar 200 sekian ya, 234 kalau tahun lalu ya, sementara yang 500-nya diekspor, 514-nya diekspor. Sedangkan tahun ini kebutuhan dalam negeri sekitar 275, sisanya sekitar 300-an sekian akan diekspor.
Jadi ini komposisi dari penggunaan batu bara baik ekspor maupun domestik. Sedangkan untuk ekspor sendiri, untuk domestik sendiri di breakdown lagi menjadi beberapa hal. Sebagian digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, itu masih dominan, porsinya cukup dominan, dan kemudian sebagian juga digunakan untuk industri pengolahan logam, dan yang terakhir yang digunakan untuk general industri lah, kita sebut general. Jadi ada industri tekstil, industri pupuk, semen, dan sebagainya. Yang terbesar mayoritas masih berupa untuk penggunaan tenaga listrik, itu yang paling besar, mencapai 50% lebih ya. Sisanya ya 20-an sekian persen adalah digunakan untuk industri pengolahan logam, dan sisanya yang kecil adalah untuk general industry. Oke, next. Nah ini selain itu juga batu bara juga digunakan juga untuk energi untuk mengolah, untuk industri pengolahan logam. Nah ini kita biasa sebut sebagai captive power plant. Jadi ada satu studi dari yang dilakukan oleh teman-teman GTEC yang mengatakan bahwa untuk ada sekitar 20 gigawatt PLTU yang digunakan khusus memenuhi energi untuk pemenuhan energi pengolahan logam mineral dalam negeri yang disebut biasa captive power plant. Oke, next. Ini sekedar gambaran bagaimana komposisi dari pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Jadi total kapasitas pembangkit listrik di kita tahun 2005 itu sekitar 107 gigawatt, di mana 59 gigawattnya atau sekitar 55% masih menggunakan batu bara. Dari total renewable hanya sekitar 15-16 gigawatt atau sekitar 15% saja. Sementara dokumen RUPTL PLN yang terbaru tahun 2025 sampai 2034, PLN akan fokus nih, udah mulai fokus akan membangun seluruhnya adalah, bukan seluruhnya ya, sebagian besar adalah pembangkit renewable ya. Jadi renewable sampai dengan tahun 2034. Jadi yang grafik yang di tengah itu yang masih sendirian itu adalah rencana RUPTL PLN. Sementara untuk batu bara sudah ada moratoriumnya ya, ada moratoriumnya bahwa tidak boleh membangun pembangkit PLTU baru untuk tenaga listrikan. Nah itu sudah di moratorium dan memang tidak akan bertambah kapasitasnya. Jadi akan fix di situ, yang bertambah adalah kapasitas pembangkit lainnya, terutama renewable. Nah kemudian ada juga satu regulasi yang mengatur terkait dengan RUKN. RUKN adalah Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional. Ini lebih panjang lagi jangka waktunya sampai 2060. Ini yang sering dikatakan menuju net zero ya. Nah menuju net zero itu 2060, yang paling ujung di sebelah kiri ya, itu adalah target dari RUKN Indonesia dengan kapasitas sekitar 435 gigawatt. Jadi masih sangat besar ya kebutuhan energi yang diperlukan oleh bangsa ini untuk menuju tahun 2060. Jadi kita secara kebutuhan akan terus meningkat, dan batu bara sudah dipatok sebenarnya di level 59 ya, 60 lah, nggak bisa 60 gigawatt. Selebihnya merupakan pembangkit renewable dan nuklir dan gas. Selain itu ada nuklir dan gas. Oke, next. Sebelumnya. Jadi sangat menarik mengkaji perkembangan ketenaga listrikan Indonesia, karena pada tahun 2024 sampai 2014 itu zaman Pak Presiden SBY 2 periode, dia membangun dia memiliki program namanya Fast Track program 10.000 megawatt, 11.000 megawatt Fast Track itu dibangun. Dalam periode itu pembangkit naik, jumlah pembangkit naik. Kemudian pada zaman Pak Jokowi dia memiliki program proyek 35.000 megawatt. Nah itu juga ininya naik, kapasitasnya naik, tapi memang mayoritasnya adalah masih pembangkit listrik batu bara ya. Nah nextnya kita tunggu nih Pak Prabowo di periode nextnya itu apakah bisa mewujudkan ya pembangkit renewable untuk masuk ke dalam sistem listrikan nasional. Oke, next. Ya, ini sekadar gambaran RUKN. Jadi kalau kita lihat yang tabel paling kanan ya, paling kanan bagian bawah, secara kumulatif nanti pembangkit listrik tenaga batu bara ini akan pelan-pelan akan berkurang sebenarnya porsinya seiring dengan umur, dan di replace nanti juga oleh pembangkit listrik renewable. Ini ya sebagai gambaran aja. Oke, next.
Nah kalau kita lihat potensinya sebenarnya masih cukup banyak. Jadi kalau ngomong potensi batu bara secara ketersediaan cadangan kita masih bisa sampai 46 tahun ke depan ya. Jadi tidak terlalu masalah. Itu pun dengan asumsi produksi kita masih di level 700. Jadi kita masih melayani ekspor. Tapi kalau ekspor itu kita kurangi drastis, batu bara kita itu mampu sebenarnya, mampu sampai mau 100 tahun lagi juga masih mampu gitu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan energi nasional tentunya ya. Oke, next. Nah ini sekedar konsep dari yang di Minerba ya, bahwa kalau di teman-teman Kementerian SDM itu batu bara itu untuk menjaga ketahanan energi, kemudian memanfaatkan transisi energi dengan yang berkeadilan sifatnya, disebutnya konsep berkeadilan, kemudian melakukan hilirisasi juga di batu bara untuk menghasilkan produk-produk turunan batu bara. Produk turunan batu bara cukup banyak dan itu sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, antara lain yang kemarin proyek syngas yang menjadi gas nanti untuk pengganti dari LPG. Maunya sih begitu, cuma kita lihat nanti. Oke, next. Nah ini sekedar gambaran sedikit contoh transisi energi di Cina maupun di Indonesia. Kalau kita lihat di Cina itu porsi renewable energy ini tahun 2025 itu cukup besar, sekarang udah 47%. Tapi kalau kita lihat gambar yang di bawah itu batu bara yang hitam ya, itu dia grafiknya naik terus. Jadi tapi hebatnya renewable-nya juga dikejut kencang. Nah kalau di kita, nah ini yang renewable kita tuh porsinya masih kecil sekali, tapi ya ini tinggal keinginannya pemerintah bagaimana porsi renewable ini menjadi lebih besar. Yang batu bara pasti akan stay di situ ya, karena kita sudah melakukan moratorium, tidak akan membangun pembangkit listrik batu bara lagi. Tinggal PR-nya adalah bagaimana kita menggenjot porsi renewable itu menjadi lebih besar. Oke, next. Nah, tantangan industri pertambangan itu sebenarnya cukup kompleks ya, terkait dengan tata kelola, karena selalu diatur oleh regulasi. Jadi kita tidak bisa bergerak tanpa regulasi, karena bahan tambang itu merupakan aset milik negara ya, sesuai dengan pasal 33 ayat 3, sehingga selalu diatur oleh pemerintah. Bahkan regulasinya ini ada beberapa regulasi yang juga saya tampilkan. Di tahun 2025 aja banyak regulasi yang keluar, regulasi baru yang keluar. Undang-undang Minerba berubah di awal tahun 2025, di mana ada ormas, kemudian UMKM koperasi boleh masuk, kemudian ada regulasi terkait dengan DAE, kemudian ada juga regulasi terkait dengan penjualan batu bara menggunakan HBA. Nah itu juga regulasi baru tahun 2025. Kemudian terkait dengan LPTL PLN, kemudian terkait lagi dengan DMO juga mesti dilakukan, dipastikan. Kemudian terkait juga dengan RKAB yang tadinya 3 tahun menjadi setahun. Kemudian ada juga regulasi terkait dengan pelanggaran di area hutan yang ini di mana Satgas PKH kemudian beroperasi menjadi dasar operasi dan Satgas PKH, dan ini banyak yang bisa pertambangan dan menjadi korban. Dan itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Di tahun 2026 ini kita juga menghadapi banyak sekali perubahan regulasi ya, yang warna kuning. Isu-isu yang kita hadapi di tahun 2026 yaitu mulai dari pemotongan target produksi 25% ya, dari RKAB yang sebelumnya 800 sekian, 817 menjadi cuma 600. Ini mendadak langsung di dalam beberapa bulan kita diberitahu dan langsung dipotong. Kemudian rencana penggunaan biodiesel, mandatory biodiesel yang akan dimulai rencananya pada bulan Juli 2026. Setelah itu ada rencana pengenaan pajak ekspor batu bara yang sampai saat ini juga belum ada kejelasan. Setelah itu juga mau ada lagi rencana pengaturan DAE yang baru. Ini juga katanya akan berlaku di bulan Juni atau Juli tahun 2026 ini, dan sampai sekarang kita belum tahu apa yang akan berubah. Dan yang terakhir rencana ekspor batu bara melalui BUMN ekspor satu pintu yang akan mulai berlaku di bulan Juni tahun 2026. Ya ini beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri tambang saat ini, di mana ini cukup memberatkan bagi kami melakukan industri tambang. Oke, next. Ya mungkin itu aja dari saya. Saya coba berusaha cepat ya, karena hanya untuk memandu di Pak Putra Diguna untuk bisa memaparkan bagaimana Indonesia bisa lolos dari krisis yang sekarang ini menjadi ketahanan ekonomi dan energi. Silakan Pak Putra.
Suprayono. Terima kasih Bang Henry, Bang Ucok, Mas Ardi, mohon izin. Pak Ahmad, terima kasih untuk undangannya dan Mas Helmi dan kawan-kawan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangan diskusinya. Saya cuma punya 10 slide, gambar-gambar aja. Kita akan coba yang gampang-gampang aja, nanti yang susah-susah mungkin Bang Ucok atau Mas Ardi itu regulasi dan kawan-kawan. Saya ingin mengajak ke rekan-rekan di sini untuk kita mundur dulu nih. Ngomongin energi ini kita ngomongin apa? Next slide. Energi itu saya suka sebutnya sektor yang tidak tampak. Kapan sih kita pernah peduli kalau nyalain lampu listriknya dari mana? Kapan sih kita peduli kalau ngisi bensinnya dari mana? Kita itu sebenarnya masyarakat nggak terlalu peduli banget dengan sektor yang memang nggak kelihatan. Kalau teman-teman dulu ingat pernah ada film judulnya Sexy Killer membahas pertambangan batu bara. Yang buat saya paling menyebalkan itu adalah bahwa banyak orang di Pulau Jawa nggak tahu batu bara itu dari mana. Dan itu menunjukkan ini masalah kita, ketimpangan antara kita yang hidup di kota, listrik tinggal nyalain lampu, tapi yang mengeruk tambangnya itu jauh di sana, gitu Mas Ardi. Next slide. Sektor ini sebenarnya adalah sektor yang paling besar di dunia. Tidak ada sektor lain yang lebih besar daripada sektor energi. Itu pertambangan itu semua di bawah dikumpulkan besi, koper, tembaga dan sebagainya, dan emas, minyak itu sektornya sebesar itu. Sedemikian tergantungnya dunia dan juga Indonesia pada sektor energi. Dan itu memang balik lagi tidak terlihat karena banyakkan di tengah hutan, di pinggir laut, tambangnya dan sebagainya. Jadi disinilah memang tantangan kalau berbicara sektor energi, sektornya penting tapi nggak kelihatan. Next slide. Sumber energi utama itu kurang lebih begini: batu bara, minyak, gas, dan energi terbarukan, dan juga ada nuklir. Nah, Indonesia itu ada di mana? Kita lihat di slide berikutnya. Tapi kurang lebih di sebelah kiri yang tiga inilah yang paling dominan di dalam energi Indonesia. Jadi tadi Bang Henry sempat bilang masalah ketahanan. Nah, ketahanan energi ujungnya adalah gimana Indonesia bisa bertahan. Tiga ini dan juga pilar lainnya akan jadi penting. Slide berikutnya. Kalau berbicara Indonesia, slide ini sebenarnya perlu diupdate, tapi saya kasih buat konteks saja. Kita tuh punya 3 konteks dasar. Satu, batu bara kita produksinya relatif naik terus, tapi pendanaannya tidak gampang. Jadi kalau hari ini kita mau membangun pembangkit listrik baru pakai batu bara, cari pendanaannya itu sudah tidak mudah. Karena dunia memang lagi beralih dari teknologi batu bara ke menuju hal-hal lain. Dan disinilah perbedaannya buat kita. Kita itu produsen besar, tapi dananya makin susah. Kedua, minyak. Kapanpun teman-teman mendengar istilah minyak, ingat sudah 25 tahun minyak Indonesia itu turun, menukik. Jadi apapun yang dinyatakan oleh pemerintah, 20 tahun lebih grafiknya itu seperti ini. Jadi kalau mau percaya atau mau tidak, silahkan. Tetapi realitanya 25 tahun kita sudah menukik drastis. Di sini kenapa pentingnya opsi-opsi lain, contoh kendaraan listrik dan sebagainya. Gas pun ceritanya agak berbeda, memang lebih landai, tapi produksi gas kita juga menurun. Sehingga pertanyaan buat Indonesia adalah, kalau pendanaan di sebelah batu bara agak susah, di tengah menukik drastis, dan di sebelah sana gas juga agak tantangan, apa opsi-opsi ke depannya? Tentunya jawaban paling adilnya semua harus dikejar karena semua perlu waktu. Tapi di sini saya juga coba sedikit bahas masalah energi bersih. Sedikit ya. Next slide. Apa sih energi bersih? Energi bersih itu adalah gampangnya begini. Dulu kita apa aja buat energi, kita membakar barang, bakar gas, bakar batu bara, bakar minyak, apapun kita bakar. Dan di situ makanya ada polusi ini itu dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mendengar istilah energi bersih, biasanya itu dari surya, dari air dan sebagainya. Bisa dilihat bahwa nggak ada yang dibakar di sana. Dan memang ada catatan tuh. Catatan di bawah tuh ada yang kayak tebu-tebu tuh ya. Sekarang ini kita harus berhati-hati juga bahwa Indonesia juga tengah ada demam biodiesel dan bioetanol. Implikasinya kemana-mana. Ada plus tapi banyak minusnya. Jadi kita juga harus melihat produk-produk ini lebih mahal, pasti perlu lahan juga sangat besar penggunaan lahannya, dan disinilah makanya Indonesia itu harus berhitung. Jadi tadi misalnya batu bara kata Mas Ardi usianya masih sekian, oke, apakah pembangkit barunya bisa? Kalau nggak bisa, opsi berikutnya seperti apa? Nah, itulah opsi-opsi yang harus kita lihat. Next slide. Nah, ini gambaran listrik termurah di masing-masing negara. Di banyak negara di dunia, listrik termurah itu saat ini adalah surya dan angin. Warna kuning dan warna biru itu angin. Ini peta dunia.
Yang warna hitam itu masih batu bara, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia itu adalah salah satu negara yang memang harga batu baranya cukup bisa dikendalikan pemerintah karena eksportir besar. Jadi mau tidak mau pemerintah bilang kepada industri dijuallah ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah, begitu masih kurang lebih. Dan disitulah makanya Indonesia beda sendiri di dalam peta dunia. Tetapi ingat tadi konteksnya adalah kalau membangun barang baru tetap tidak mudah untuk mendapat pendanaan untuk membangkit batu bara. Next slide. Nah di sini cuma gambaran aja apa sih contoh-contoh pembangkit listrik bersih yang katanya ada. Nih teman-teman mungkin sesekali ngelihat berita nih, oh ada pembangkit listrik terapung ini dan sebagainya. Buat saya itu sebuah langkah positif awal ya. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah tadi Bang Hendri kan bilang ketahanan energi, Mas Ardi bilang masalah ini batu bara masih panjang. Kalau saya itu concernnya sebenarnya begini, kita itu lebih banyak beritanya dari investasinya. Banyak regulasinya tapi tidak berjalan di lapangan. Saya kasih contoh, teman-teman, ini yang kita lihat di layar, ini skala adalah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia, sekitar 200 megawatt. India membangun kapasitas serupa setiap minggu. Kita perlu 3 tahun hanya untuk membangun satu ini. Dan terus beritanya nggak selesai-selesai gitu. Tiap bulan diberitakan terus, seolah-olah kita melakukan pencapaian besar. Lah kalau India membangun seperti ini setiap minggu, Cina mungkin setiap 3 hari. Kita harus berhati-hati karena kita negara besar, penduduk kita banyak. Kita bukan kayak Filipina, Singapura dan sebagainya yang kecil-kecil. Kalau negara seperti Indonesia tidak juga berlari, dari Mas Ardi poinnya itu sangat penting. Cina dan India batu baranya besar, energi bersihnya cepat sekali. Jadi mereka bisa bilang, oh ya kita masih punya banyak PLTU, oke, tapi energi bersih saya juga berbangun dengan sangat cepat. Kita harus berhati-hati di Indonesia karena bisa jadi batu baranya naik, energi bersihnya banyak seminarnya aja. Saya suka bilang bahwa di Indonesia ini kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih udah paling menang, bukan investasi. Gitu kan ya. Jadi memang kita perlu berhati-hati karena kita membandingkan dengan negara-negara lain. Dan mohon dicatat, saya tidak membandingkan kita dengan Eropa, Jepang, kejauhan lah membandingkan Indonesia dengan negara. Kita bandingkan aja dengan Vietnam, Malaysia dan sebagainya. Satu catatan singkat, di ASEAN, Indonesia itu kapasitas energi bersih suryanya tertinggal, paling belakang di antara 5 negara terbesar. Kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, kalah dengan Filipina, kalah dengan Vietnam. Bisa dibayangkan. Kita negara terbesar di Asia Tenggara, tapi tertinggal di dalam 5 yang tadi. Jadi kita punya PR besar. Oke, batu baranya besar, tapi kejar juga yang lainnya. Next slide. Nah ini udah aja, tadi saya udah bahas bahwa sebenarnya Indonesia sudah punya banyak. Next slide. Jadi ketika berbicara transisi energi itu banyak dan semua perlu waktu. Batu bara masih akan ada, mobil listrik perlu ada dan sebagainya. Tapi next slide. Satu yang mungkin teman-teman yang slide berikutnya, satu yang mungkin teman-teman akan perhatikan adalah ke depannya energi itu akan beralih semuanya ke arah listrik. Contohnya kendaraan dari bensin jadi listrik. Hari ini diesel truk di Cina itu udah bergeser ke listrik. Banyak penggunaan-penggunaan yang dulunya nggak pakai listrik jadi bergeser ke listrik. Slide terakhir saya cuma ini saja. Jadi ini mungkin hanya memberikan konteks. Di sini teman-teman dari Ina News memberikan beberapa pertanyaan masalah ketahanan energi. Saya tadi sudah berikan masalah konteks energi Indonesia. Nanti mungkin sambil kita berdiskusi. Intinya tidak ada jalan yang cepat kalau berbicara energi. Energi itu sekali pasang barangnya itu 20 tahun. Sehingga kalau regulasinya setiap 3 bulan berubah, ya nggak bisa juga, begitu ya Bang Hendri ya. Jadi di sini PR kita sama-sama, mudah-mudahan bisa kita sambung di diskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita repost dulu buat Pak. Berarti Indonesia ketinggalan nih Pak Putra ya dengan India terkait panas surya. Itu baru energi. Kita dapat juga info Pak Putra, Indonesia juga ketinggalan sama India terkait timbulan Grandmaster catur. Dari caturnya kita udah kalah. Itu kaitannya itu, apakah mungkin Pak, kebijakan NZE ini bisa diterapkan di tengah gejolak politik? Ya. Apakah nanti akan ada perubahan kebijakan? Ya, kalau kita ngomong saat ini sih aman ya Pak ya, karena kan kalau kita lihat tadi porsi pembangkit listrik itu masih didominasi oleh batu bara ya, jadi tahun 2025 itu kan 107 gigawatt, di mana PLTU batu bara
itu masih sekitar 59 gigawatt. Jadi bayangkan hampir 60% dari kapasitas pembangkit itu menggunakan batu bara, dan itu masih aman. Aman lagi ditambah kebijakan DMO. Nah, kebijakan DMO ini bisa dikatakan agak tricky karena harga DMO itu dikontrol oleh pemerintah dan tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Jadi kebijakan DMO dengan harga $70 itu ditetapkan pada tahun 2018 ya, dan sampai sekarang tidak berubah. Nah, ini suatu hal yang bisa dikatakan kalau teman-teman pengamat energi kayak Mas Putra ini sering protes nih ke pemerintah Indonesia nih, kenapa tuh DMO harganya, karena itu menghalangi development renewable energy. Jadi itu setengahnya subsidi untuk batu bara, untuk membangkit batu bara, setengahnya begitulah tanda kutip ya. Dan bagi pengusaha batu bara juga ini juga merupakan hal yang yang luar biasa karena harga tidak berubah selama 10 tahun. Sementara harga bahan bakar, harga komponen-komponen untuk melakukan penambangan itu juga makin mahal. Harga bahan bakar aja tahun 2018 dibandingkan sekarang juga berbeda, bisa dua bahkan 3 kali lipat. Dari situ aja kita lihat bahwa sebenarnya kita suplai batu bara untuk porsi DMO itu sebenarnya banyak perusahaan yang merasa rugi. Oh, ini dari sisi kacamata produsen batu bara ya sebenarnya. Nah, tapi dari sisi negara itu menguntungkan karena harga tidak berubah kan. Jadi rakyat masih oke, semua masih oke. Jadi memang melihat suatu kebijakan itu tergantung sudut pandang mana kita bisa melihat. Dan karena kami bukan pengamat kebijakan publik, jadi agak repot ya ngomongnya. Jadi saya mau memandang dari sudut pandang pelaku industri aja yang paling gampang. Nanti mungkin Mas Putra punya opini lain terkait dengan hal itu. Tapi kalau sekarang kita nggak ada masalah. Karena apa? 60% listrik kita dari batu bara. Nah, yang jadi masalah adalah bahan bakar. BBM ya, kita ngomong BBM baik itu karena kita masih impor, sangat tergantung pada impor, dan impor itu tentu ya apalagi dolarnya naik terus ya, kurs dolar naik terus, ya ini akan menjadi berat. Tapi di satu sisi juga ada plus poinnya, yaitu mempercepat transformasi ke kendaraan listrik. Kayak saya sudah mulai pening nih, mobil saya paketnya konsumsinya Pertamina Dek sekali ngegas satu bungkus nasi padang tuh 29.000 sekali ngegas, yes. Pening gitu, makanya udah mulai mikir saya, kacau juga nih. Jadi itu contoh aja ya, jadi contoh bahwa suatu krisis pun bisa memacu suatu transformasi. Jadi ya hadapannya krisis yang terjadi sekarang itu juga memacu pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia juga mulai berpikir untuk melakukan transisi energi dengan lebih baik. Tadi Mas Putra mengatakan bahwa Indonesia kurang membangun tenaga listrik renewable, dan itu memang ini. Kalau kita punya renewable cukup besar, tentu ketahanan energi kita akan lebih baik. Kita masih sangat tergantung pada gas untuk masak ya. Kalau gas alam untuk industri mungkin nggak ada masalah, tapi gas untuk masak yaitu LPG dan juga BBM itu masih sangat tergantung dengan impor. Nah, ini poin-poin yang memang harus menjadi perhatian bagi bangsa ini dan juga bagi pemerintah, karena membangun suatu pembangkit listrik atau mengupayakan suatu sumber energi untuk dapat bisa digunakan itu membutuhkan infrastruktur yang investasinya cukup mahal dan membutuhkan waktu. Untuk membangun itu bisa perlu waktu beberapa tahun, dan umurnya juga mesti 20 tahun karena value-nya gede banget. Nah, ini dibutuhkan kebijakan pemerintah yang konsisten dan memiliki visi yang jelas. Nah, kalau permasalahannya kebijakannya itu berubah setiap tahun, ya orang yang mau invest juga takut. Ya, misalnya kebijakan tarif, bahkan menjadi catatan aja, kita belum punya namanya undang-undang renewable energy, undang-undang energi belum punya ya. Dulu ada namanya undang-undang energi dan energi terbarukan. Ya, itu sampai sekarang belum juga dirilis. Nah, ini juga jadi permasalahan di kita, bagaimana pemerintah dapat menciptakan suatu iklim investasi di bidang energi yang pasti bagi investor. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Silakan Mas Putra. Terima kasih Mas Ardi, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya coba jawab dengan 2 jawaban. Satu adalah melihat energi sebagai satu kesatuan, dan kedua adalah apakah Indonesia percaya dunia sedang bertransisi.
Saya coba jawab satu-satu. Yang pertama adalah kita itu kalau melihat energi itu dari dulu itu kepecah-pecah. Dapur LPG, mobil bensin, diesel lain lagi gitu, dan juga listrik. Dan itu kenapa tadi saya ada satu slide yang berbicara bahwa saat ini ada yang mendorong dapur bergerak ke listrik, mobil bergerak ke listrik dan sebagainya. Karena kembali ke yang Bapak tadi sampaikan, krisis Hormuz ini adalah krisis energi terbesar dalam sejarah dunia yang membuktikan bahwa suplai minyak dan gas dari Timur Tengah tidak lagi aman. Jadi apapun model yang sudah kita terima 50 tahun terakhir, ke depan ini tidak akan sama. Jadi memang akan menjadi sebuah kita sebutnya wake up call ya. Kalau Indonesia nggak bangun nih, kita ini masalahnya gini Pak, contohnya ya. Kalau kita ngomong Selat Hormuz, kita ini publik itu kan suka bingung. Minyak turun, tapi kok menterinya ngomong 1 juta barel. 25 tahun sudah turun, diulang-ulang terus setiap tahun, nggak naik-naik, tapi diomongin terus. Jadi kalau saya jawaban praktisnya, ya udah geser aja ke yang lain, gitu. Jadi maksudnya ketika kita berbicara energi, memang kita harus berbicara pintu per pintu dulu gitu Pak. Betul, kalau berbicara minyak, ketergantungan Hormuz parah. Kalau kita nggak mau lagi dikibulin, ngomong 20 tahun turun-turun dibilang akan naik dan nggak akan naik, ya udah kita cari jalannya. Jadi sebenarnya poin saya itu adalah begini, di Indonesia kita itu tidak pernah melihat diskusi energi itu yang holistik. Kita taruh semua opsinya di meja, kita bandingkan biaya, kesempatan dan probabilitas bisa sukses, baru kita hitung. Nggak pernah. Kalau kita ngomong orang sawit ya dia ngomongnya biofuel, ngomong orang batu bara ngomongnya listrik, ngomong LPG ya masing-masing, nanti keluar CNG buat dan sebagainya. Jadi kita itu di dalam pembicaraan energi tidak pernah meletakkan semua opsi. Nanti bahasa saya ujuk-ujuk bioetanol, ujuk-ujuk A, B, atau C. Padahal kalau ditanya, apakah misalnya gitu ya, biodiesel, subsidi per tahun 40-50 triliun. Pertanyaan kan gini, kalau saya setiap tahun ngebangun 2 koridor LRT di Jakarta, 20 triliun each, itu berapa banyak mobil yang bisa kita singkirkan dari Jakarta? Jadi cara berpikirnya itu tidak pernah transparan gitu Pak. Jadi ini berbicara masalah ketahanan energi dan juga untuk teman-teman yang muda-muda ya. Jadi kenapa sektor energi ini penting? Karena uangnya banyak sekali, 200 triliun, sekian triliun. Jadi semua itu udah nggak ada lagi miliar, katanya semua pakai triliun. Jadi kita harus berhati-hati, daripada kita bayar buat biodiesel 50 triliun per tahun, kenapa nggak kita bikin LRT aja 2 setiap tahun, 10 tahun, 1 di Medan, 1 Jakarta, Surabaya, kita putar semua, 10 tahun jangan-jangan udah nggak ada macet. Nah kita kan perlu berpikir yang agak jauh sedikit. Tapi jawaban yang kedua saya itu tadi berbicara masalah melihat energi sebagai satu kesatuan. Nah kedua adalah apakah Indonesia percaya dunia lagi bertransisi? Ini pertanyaan paling penting Pak. Cina tahun lalu 90% pertumbuhan listriknya datang dari energi bersih. Batu baranya masih besar, tapi 90% pertumbuhan listrik dari energi bersih. Pentingnya buat Indonesia adalah teman-teman, Indonesia itu ekspornya paling besar ke Cina dan India, betul ya Mas Ardia? Itu resiko besar buat bukan hanya energi, tapi ekonomi Indonesia. Loh, kalau tiba-tiba tujuan eksportir terbesar kita bergeser, tapi kita pura-pura nggak ngeliat, bukankah ini bahaya buat teman-teman yang nanti mencari lapangan kerja, ekonomi dan sebagainya? Jadi sebenarnya pembicaraan transisi ini sangat baik untuk kita jangkarkan ke dalam negara-negara yang setara dengan kita di Asia, China, India, Vietnam dan sebagainya. Karena tadi menjawab pertanyaan Bapak masalah surya di India, betul Pak, memang relatif terhadap batu bara surya itu masih kecil. Kapasitas surya mereka tapi saat ini sekitar 100 sampai 200 kali lipatnya Indonesia. Nah saya suka mendengar jawaban begini ya, tapi kan India beda Mas, kita bukan kepulauan katanya. Oke lah, penduduknya 5 kali lipat Indonesia, oke lah 5 kali lipat dan sebagainya, tapi yang nggak 100 kali lipatnya Indonesia kan? Itu jawabnya begitu aja. Oke lah kalau beda 10 kali lipat dengan Indonesia, 20 kali lipat ya, tapi jangan beda 100 kali lipat. Jadi mungkin mereka masih banyak batu baranya, dan kita juga banyak PR-PR yang kita sama-sama perlu kupas bersama. Itu mungkin, terima kasih Bang Hendri. Kita beri pause dulu kepada 2 pembicara yang sudah melakukan tanya jawab. Sekarang karena kita tahu sendiri Bang Ucok itu media darling, teman-teman wartawan pasti kenal siapa Bang Ucok itu. Tiap minggu bahkan seminggu 3 kali Bang Ucok pasti naik mengkritisi tentang korupsi. Bang, ini bicara ketahanan energi. Menurut CBA, Central Budget Analysis, berapa banyak pengusaha, birokrat
yang sudah tertangkap karena tadi kebijakan, apalagi tadi per Hafiz sudah menunjukkan ada 9.000 izin nih Pak. Dari izin itu kan pasti satu izinnya tidak mudah, pasti ada surat ini, ya kan? Nah, waktu dan tempat saya kasih ke Bang Ucap. Tes. Oke, Pak Hilman, Mas Putra. Ini pertanyaan berat. Pasti saya nggak lulus ini. Ini pertanyaan dari pendeta. Orang yang jadi pendeta, pertanyaannya hebat. Tapi kalau udah jadi pendeta, pasti surga neraka ya. Oke. Ini masalah energi ini sebetulnya konfliknya sangat sangat seru gitu ya. Saya kasih ilustrasi. Di situ ada operasi intelijen, tabrakan kereta api di Bekasi baru-baru ini, ya kan? Itu mobil listrik di tengah ditabrak kereta api. Ini listrik ya. Nah, kalau menurut banyak informasi, yang melakukan ini ada operasi intelijen. Di situ ada mafia BBM, di situ ada mafia mobil atau otomatis. Untuk supaya mobil listrik ini menjadi evaluasi pihak kementerian. Kenapa ini bisa lolos? Kayak gitu, industri itu satu. Kita kan hanya melihat nanti kecelakaannya kenapa ini apa, tapi mereka ini ada operasi di situ, kayak gitu, ada operasi intelijen. Nah, itu satu yang jadi khusus saya. Yang kedua adalah saya ingin fokus pada Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan. Di atasnya Kemhan dan Kejaksaan. Sebetulnya menertibkan hutan itu bukan tugasnya pertahanan, bukan tugasnya TNI, kayak gitu kan. Tapi ini udah kacau kan, udah kacau. Maksudnya TNI kemana-mana bikin kacau semua ini, kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Satgas PKH ini? Nah, yang dilakukan ini misalnya saya punya sawit dulu ya, sawit. Ini sawit ini saya punya sawit. Nah, mereka pakai peta satelit. Nah, izin saya ini sesuai enggak? Apakah izin saya ini ada masuk hutan lindung? Gitu kan? Kalau saya masuk hutan lindung, maka atau hutan apapun yang nggak sesuai dengan izin saya, maka saya akan didenda. Maka datanglah yang namanya Satgas PK. Lu mau denda, lu mau diambil izin lu atau mau main denda? Maka banyak denda. Maka 3.000 hektar tanah apa yang disita oleh PKH di atas sawit itu kan uangnya juga masuk. Tapi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi sekarang sawit-sawit yang disita oleh Satgas PKH dikasih PT Agrinas gitu kan, itu tidak dirawat dengan baik. Ada yang busuk lah, ada yang masih masih muda gitu kan, nggak bisa dirawat karena PKS itu nggak punya duit untuk merawat itu, kayak gitu. Nah, pokoknya yang matang-matang aja dia diambil gitu, matang-matang apa itu yang diambil kayak gitu. Nah, udah itu ada yang namanya pengusaha mau kerjasama dengan Agrinas. Bagaimana kalau kita kerjasama dengan Agrinas? Gitu kan? Agrinas ini oke. Tapi pertanyaannya, ini lahan kalau dikerjasamakan, Agrinas tanggung jawab nggak kalau Danang Tara minta tanah ini? Kayak gitu. Ya Agrinas nggak punya wewenang di sini. Danang Tara yang punya. Kayak gitu. Jadi apa terjadi? Ya udah, pengusaha cabut. Daripada uang gua habis mengelola proyek itu, perusahaannya itu yang terjadi. Tambang juga begitu. Tambang ini yang dikejar itu adalah masyarakat tanah-tanah ini aja, tanah apa, memasuki tanah
bukan tanah adat, tanah apa namanya, tanah hutan lindung gitu. Padahal kalau si pertambangan itu begini, ini legal nih, dapat hukum, tapi dia ngambil di sini yang ilegal masuk ke sini, itu diambil itu sama SPK kayak gitu. Kayak di sini legal, di sini ini tambang legal nih, di sini dia beli, di sini belum dibawa, dia belum nambang dia, banyak terjadi kayak gitu. Itu kalau bisa apa itu? Kayak gitu. Itu yang terjadi. Kayak gitu. Ini 2 kasus. Ketiga kasus sekarang, pemerintah akan membentuk yang namanya badan antara untuk ekspor pertambangan ini. Jadi nanti itu pertambangan semua, bukan pertambangan aja kayak ini, semua ekspor impor itu masuk satu pintu. Gitu. Nah, BUMN ini udah terbentuk, payung hukumnya belum. Nah, apakah BUMN ini akan menjadi yang namanya pelaksana dan menentukan tarif juga? Gitu kan? Karena namanya yang saya tahu yang namanya pengusaha dari luar datang ke Indonesia ingin nambang kerjasama dengan lokal, gitu kan? Dia udah punya di sana orangnya, iya udah punya. Kalau dia nambah ini, apakah makin cepat atau makin lambat nih? Atau kayak seperti BPP Badan Penyangga Cengkeh itu loh, punyanya Tommy. Apa ya? BPPC ya? Badan Penyangga. Iya, Badan Penyangga apa tuh? Dulu punya, dia punya Tommy. Itu semua cengkeh, iya semua cengkeh, petani cengkeh, petani monopolinya Tommy waktu itu. Yang terjadi apa? Harganya anjlok, hancur itu ekonomi. Kayak gitu. Apakah kayak gitu nanti BPPC? Kayak gitu. Itu nanti kayaknya kayak gitu nanti yang namanya itu. Tapi bagus juga ini ya niatnya, bahwa pembentukan badan antara ini, badan antara sumber daya negeri ini katanya kan, ini supaya harga ditentukan oleh mereka, udah itu data ekspor bisa terjaga gitu. Teman-teman ini jasa ekspor mereka nggak ditampilkan ini berapa ekspornya itu, kayak gitu. Data ekspor, karena yang namanya data ekspor itu juga bisa juga untuk ini apa namanya, Anda mau masukin duit nih ke dalam kayak gitu kan, tinggal pakai data ekspor aja, kayak padahal data ekspor nggak ada. Kayak gitu, itu terjadi kayak gitu. Ayo, nah itu terjadi sekali kayak gitu. Jadi menurut saya tadi moderator bilang sangat pesimis dengan Indonesia ini karena melihat keadaan yang memang tidak baik-baik saja. Tapi ekonomi pembela pemerintah, pembela Prabowo saat ini katanya terjadi transisi instrumen ekonomi yang dulu katanya neoliberal, dikuasai pasar gitu kan, dikuasai market. Sekarang negara hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk apa negara hadir? Ya itu tadi, koperasi desa, koperasi merah putih kayak gitu kan. Udah itu tadi Ganantara kayak gitu. Mereka hadir untuk kesejahteraan rakyat, dan mereka nggak mengakui adanya krisis ini, nggak mengakui kayak gitu, sama sekali nggak mengakui. Tapi kalau kita lihat APBN, sebetulnya APBN kita itu banyak pengurangan. Jadi bukan efisien, tapi pemangkasan kayak gitu. Pemangkasan besar-besar. Misalnya gini, TKD itu di dalam APBN itu transfer ke daerah, gitu ya. TKD itu misalnya utang kita
saja utang kita di APBN 2026 ini kita harus bayar utang 832 triliun. Itu utang kita. Februari baru dibayar 147 triliun. Itu utang kita. Nah, udah itu TKD kita ya, misalnya dalam bentuk DAU nya dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini tahun 2000 sekarang ya 2006 itu 400 triliun. Padahal tahun kemarin itu sampai 446 triliun. Jadi banyak pemotongan sekali. Kayak gitu. Banyak pemotongan. Gitu. Udah itu TKD kita totalnya kalau sekarang itu 692 triliun. Kalau kemarin itu sampai 99 triliun, 900 triliun lebih. Jadi pemotongan. Jadi anggaran ke daerah untuk APBD itu banyak dipotong oleh perusahaan. Kamu bayangin aja, sekarang ini pada teriak yang namanya kepala daerah karena harus menggaji pegawai, dari mana uangnya? Termasuk ditambah pekerja paruh waktu ya. Itu pekerja paruh waktu itu rata-rata saya baca itu tiap ya kontrak kerja itu rata-rata saya baca itu 1,5 miliar harus dibiayai oleh daerah. Tapi uangnya mereka nggak tahu dari mana. Karena PHK banyak, pengangguran banyak, kayak gitu kan, itu. Makanya kita ini nggak baik-baik aja, tapi Prabowo tenang-tenang aja, nyaman. Ya harus nyaman dia, sebagai presiden harus nyaman. Kalau dia panik, bisa goyang di negara ini, itu, kayak gitu. Makanya benar, kita negara ke depan ini, kalau kata BI, yang namanya anjloknya rupiah itu musiman. Saya nggak percaya 2 bulan ini mereka nggak akan dapat dolar, karena cadangan devisa kita itu ya, cadangan devisa yang besar itu bukan uang apa namanya, bukan emas, bukan apa, tapi itu utang. Jadi ketika BI itu intervensi kepada pasar, ya pakai utang. Itu mutakin, makanya BI nggak berani intervensi terus terhadap pasar karena nggak punya duit, dan investor tahu bahwa Indonesia nggak punya duit, makanya pada lari semua. Dan mereka tahu rupiah nggak laku karena Indonesia nggak punya uang asing, makanya pada cabut dari pasar. Nah, apa yang terjadi ke depan? Kayak gitu. Nggak, elit itu nggak berlaku itu kebijakan. Orang awam itu memang kalau ditekankan sama aturan nurut, tapi kalau elit, nah, itu mah biasa katanya. Itulah kebijakan. Makanya kebijakan kaitan sama energi ini kan terkait juga sama dengan kebijakan geopolitik. Nah, sedangkan di negara kita ini keberanian untuk berdaulat energi itu tidak ada keberanian. Yang pertama mungkin ada tekanan. Nah, tekanan itu mungkin dari dalam ataupun dari luar. Karena di dalam pemerintahan atau institusi itu juga disusupin oleh orang-orang dari luar sebagai proksi. Nah, itu yang selama ini tidak diungkap atau dibuka ke publik biar menjadi cari solusi. Mereka malah menutupi karena memang mereka bagian dari itu. Nah, kejadian yang baru itu kan kayak kemarin blackout, ya kan, blackout di Sumatera. Blackout ini bukan sekali baru kemarin terjadi, tapi di masa kepemimpinan Direktur PLN ini mungkin udah 7 kali yang saya hitung, dari Bali, Bekasi, Jakarta,
Sulawesi Tenggara, Aceh, Jakarta lagi kemarin, terus Sumatera yang terakhir 2 hari lalu. Nah, dan itu sistem yang dibangun itu tidak ada antisipatif. Proses intelijensi penanganan antisipatifnya nggak ada, makanya berulang. Alasannya mungkin pasokan batu bara atau pasokan BBM, karena force majeure, ada lagi ledakan mesin karena kesambar petir, macam-macam. Nah itu kita ikutin itu. Jadi pertanyaan saya ini, gimana cara membedah kebijakan masalah energi ini biar lebih cepat? Yang tadi dibilang kan ada paling enggak itu perlu 5 tahun mengganti kebijakan. Itu kan terlalu sedangkan perubahan teknologi itu udah terlalu cepat. Jadi dari telepon genggam jadi Android macam-macam. Ini teknologi udah cepat, makanya kebijakan juga berubah-ubah. Itu wajar. Saya pikir itu bagaimana mempercepat kebijakan itu, terus bagaimana mengungkap keterlibatan asing atau sabotase yang terjadi. Gitu. Terima kasih. Izin Pak Mus, ditujukan ke siapa Pak Mus? Pertanyaannya? Semua lah. Ke semua. Oke, kita beri plus dulu buat Pak Musyanto. Berarti ini ada 2 pertanyaan ditujukan kepada 3 narasumber kita. Kita kasih yang paling pojok paling kanan dulu Bang ya, ke Pak Perhapi. Ya, terkait dengan kebijakan energi, ya kebijakan energi memang karena faktor energi itu yang terlibat itu banyak stakeholdernya ya. Kalau kita ngomong stakeholder, jadi ada dari produsen energi, ada dari pengguna energi, dan juga dari regulatornya ya. Nah, kebijakan energi memang bisa dikatakan lambat ya, karena lambat dalam artian karena energi adalah suatu hal yang sifatnya esensial dan dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Jadi biasanya kebijakan energi itu diputuskan oleh pemerintah dengan memakai koridor waktu yang jangka panjang. Ya paling gampang kita lihat RPTL PLN itu per 5 tahun ya. Kemudian nanti ada RUKN itu sampai 2020. Jadi kebijakannya pasti dalam waktu yang panjang. Dan itu nah, cuma yang jadi permasalahan dari kebijakan yang panjang itu, kalau pemerintah di tengah jalan merubah kebijakan, itu kadang-kadang itu sering terjadi gitu ya. Itu jadi permasalahan sebenarnya kan. Kalau itu kebijakan konsisten, itu sih mungkin akan lebih mudah ya buat investor atau dunia atau stakeholder yang terlibat itu merencanakan segala sesuatu. Karena untuk sektor usaha yang dibutuhkan adalah kepastian regulasi. Yang jadi permasalahan kalau regulasinya justru sering berubah. Itu bagaimana investor akan datang untuk berinvestasi. Ya paling gampang misalnya ada satu investor datang ingin menanamkan modal dari pembangkit renewable misalnya. Tapi kebijakan penentuan harga listrik dari renewable itu tidak pasti, berubah-ubah. Nah itu juga orang jadi ragu-ragu nih mau invest gimana caranya, return on investmentnya gimana gitu kan. Mereka harus melihat koridor itu. Nah ini yang terserang menjadi kendala di Indonesia, bagaimana kebijakan terkait dengan energi itu harus sifatnya sustain ya, dalam jangka waktu tertentu, dan itu juga mempertimbangkan berbagai stakeholder yang terlibat. Jadi jangan hanya satu sisi, tapi semua orang juga akan terlibat. Dan ini yang sekarang kayak kemarin terakhir Pak Presiden itu mengumumkan dia ingin membangun 100 gigawatt
solar panel ya, solar PV di Indonesia dalam waktu beberapa tahun. Itu kayak kalau kita di dunia industri mendengarnya langsung kaget kan. Kita bangun solar panel yang ada sekarang aja butuh waktu berapa tahun, itu nggak sampai 100 tuh, mungkin cuma 1-2 gigawatt doang totalnya ya, total. Ini mau 100 dalam beberapa tahun ke depan, kayaknya nggak mungkin, impossible. Nah ini contoh-contoh kebijakan-kebijakan yang tidak dipertimbangkan dengan masa-masa, tidak dikaji dampaknya, tidak dikaji dengan stakeholder yang terlibat, dan tidak didukung oleh regulasi yang mendukung ke sana. Nah ini juga menjadi permasalahan gitu. Jadi memang dibutuhkan pendekatan yang komprehensif. Nah teman-teman ini yang kayak dari Energy Safe ini itu cukup ini ya, mereka cukup aktif mengkampen ya bahwa kebijakan energi itu memang harus komprehensif, dan itu yang menyebabkan kita sebagai negara yang terbesar di ASEAN, negara kita bisa pamer ya, kita memiliki swasembada energi, kita memiliki ini karena kita masih rely on batu bara, tapi kedepannya kan competitive advantage kita di batu bara itu akan habis suatu saat. Jadi ini yang harus dipikirkan, next step-nya akan gimana. Nah ini mungkin Mas kawan saya satu ini pasti punya jawabannya, saya handle over ke dia. Gak juga sih Mas, terima kasih Pak Musianto, terima kasih pertanyaannya. Kita tuh harus memang belajar membuka, saya sebutnya kotak hitam energi. PLN itu saya suka menyebutnya seperti kotak hitam. Tidak ada yang bisa tahu apa yang PLN lakukan di dalam PLN, termasuk Kementerian SDM. Kenapa? Karena kan memang untuk mengetahui pengelolaan listrik dan sebagainya itu perlu pemahaman teknis yang sangat dalam. Jadi yang terjadi itu adalah Pak, dan ini tidak unik untuk Indonesia, tapi penting bahwa kalau ditanya bagaimana PLN akan merencanakan pengelolaannya ke depan, itu nggak ada yang tahu. Jadi membuka, harus ada usaha lebih untuk kita membuat dua BUMN raksasa kita, PLN dan Pertamina, lebih transparan. Tentunya pertanyaan Bapak kan ya kepentingannya banyak, gitu kan, susahnya di situ. Jawaban saya kedua, topik energi itu terlalu mudah ditunggangi ke kiri dan ke kanan. Setiap kali ada usaha mau membuka sedikit PLN, kecurigaannya kan dua. Satu, kerugian negara, gitu ya. Dari serikat pekerja akan mendorong balik, dibilang jangan, ini liberalisasi, gitu. Tetapi kalau kita mau ingat, saya hanya mencoba melihat secara objektif aja dulu. Satu, PLN itu hari ini rugi puluhan triliun per tahun, kelebihan kapasitas PLTU itu dalam 100% dari negara. Jadi untuk teman-teman yang, saya bisa pahami teman-teman SP mungkin menyuarakan bahwa ini terlalu banyak kepentingan swasta dan pengusaha mendorong pembangunan yang nggak perlu, itu betul. Tetapi jangan juga ketika kita mencoba membuka kotak ini pelan-pelan langsung dihantam balik. Karena yang terjadi maju enggak, mundur enggak, PLN tetap gelap. Ini selalu menjadi masalah di Indonesia dalam pengelolaan BUMN, karena topik ini memang mudah sekali kita masuk dengan pasal 33, kerugian negara dan sebagainya. Jawaban saya bilang bahwa loh, PLN ini hari ini rugi dengan kondisi 100% penguasa negara. Apalagi yang kita takutkan. Jadi saya suka bilang begini, nggak usahlah bayangkan Indonesia suatu saat akan jadi kayak apa free market gitu, itu nggak usah. Saya cuma kasih contoh begini, lagi-lagi India, mohon maaf, saya kasih contoh. PLN itu hari ini adalah sistem listrik India 20 tahun lalu. Dalam sisi transparansi, apakah India punya banyak masalah? Banyak. Tetapi maksudnya adalah untuk memperbaiki ini, ya udah kita buka dulu aja pelan-pelan. Dengan dibuka baru mulai kelihatan tuh Pak, oh siapa yang bermain di mana. Dengan waktu baru kemudian ya akan terjadi tarik menarik supaya kita sebutnya pengelolaan PLN bisa lebih baik. Ini hanya untuk PLN, tapi secara umum kita memperjuangkan transparansi, tujuannya itu. Jadi mudah-mudahan jangan terlalu mudah diseret ke kiri dan ke kanan. Mungkin mudah-mudahan kita bisa duduk bareng gitu dengan teman-teman SPPLN juga dan sebagainya. Kira-kira ke depannya ini mau gimana? Karena memang jangan juga ketika mau dicoba diberi transparan malah itu didorong balik, kita maju enggak, mundur enggak. Mungkin begitu Pak Musianto. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya untuk Pak Ucok, untuk politik ekonomi pada saat ini yang lebih diprioritaskan itu adalah stabilitas pekerja atau program prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu saja, terima kasih. Bagaimana nih Bang Ucok melihat influencer yang sudah sepakat tidak mau lagi terima komisi dari pemerintah?
karena takut disalahkan dengan undang-undang tipikor. Silakan ucap. Iya memang influencer dan wartawan itu kalau salah itu kena semua jadinya kayak gitu kan, karena mungkin jaksanya udah panik dia jadi nggak tahu, dianggap menghalangi. Ini sangat pro kontra sekali posisinya ini gitu kan, posisinya ini. Tapi kelihatannya jaksa memang fokusnya kepada transfer duitnya itu kayak gitu, transfer duitnya bukan narasi yang dibangun. Narasi yang dibangun itu dampak mereka tidak bisa ngambil narasi mempidanakan narasi gitu kan, tapi mereka ada aliran dana yang mereka ambil, itu saya lihat gitu. Gitu. Tapi yang jelas gini, tadi ada kebijakan pemerintah ya, ini programnya prioritasnya Prabowo Gibran ini kan saya tangkap ini yang paling Kopdes, Merah Putih, MBG, udah itu satu lagi Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu anggarannya ada di Kemensos, itu kan ada banyak. Udah tuh MBG di BGN. Kopdes ini gua sampai sekarang nggak tahu di mana anggarannya ini. Siapa kuasa anggarannya sekarang nggak tahu kayak gitu. Tiba-tiba koperasi udah bangun aja tuh fisik gitu. Itu ini siapa yang bangun itu kayak gitu kan? Ya udah dibangun koperasi desa di mana-mana. Udah ada komplit tanah di bawah gitu. Itu nggak tahu kuasa uangnya ada di kementerian lembaga apa yang namanya Kopdes ini. Sampai sekarang saya belum tahu. Apakah di PT Agrinas? Aku cari di Kementerian Pertahanan gitu kan, nggak ada juga di Kementerian Pertahanan. Padahal kan yang kerja boleh tentara yang lihat tuh, gitu kan. Kodim gitu kan, Kodim nggak bisa perang, bikin Kopdes, bagus itu. Nanti kita nggak bisa bikin Kopdes, bikin perang. Bercanda. Gitu. Nah ini dari sini kebijakan pemerintah ini gitu kan harus kita kritisi. Nah, semua kebijakan pemerintah itu ada payung hukumnya, harus ada payung hukumnya, gitu. Harus ada payung hukumnya. Dari payung hukum itu kita bisa mereka berjalan sesuai dengan koridor hukum atau tidak, kayak gitu. Kalau tidak, berarti bisa dibilang korupsi, kayak gitu. Kopdes video yang viral itu kan antara ASN dengan tentara kan, biar butuh hoax, masyarakat gak percaya itu hoax, itu hoax dasmu kayak gitu. Tapi ini betul-betul itu kayak gitu. Bukan hanya itu aja video yang muncul itu dananya 1,6, 1,5 yang dikasih setengahnya doang, kayak gitu kan. Nah gitu, uangnya setengah lagi kemana? Siapa yang makan? Nah ini belum ada yang ngomong. Memang banyak sih yang tanya ini yang Kopdes ini saya masih penasaran dan belum tahu letak posisi anggarannya di mana, kayak gitu. Ketiga narasumber, kalau saya dari sudut pandang orang awam aja ya mengenai ketahanan energi nasional ini, karena yang kita lihat kan di lain sisi pemerintah mendorong bioetanol, di samping itu ada program sel dan dorongan energi bersih seperti itu Pak. Nah, cuma tadi saya simak dari Pak Ardi kalau cadangan batubara kita masih mampu bahkan bisa 100 tahun lagi seperti itu ya. Nah, pertanyaannya arah kebijakan energi nasional kita itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Gitu. Maksudnya biar bisa lebih gamblang disimak oleh masyarakat gitu Pak. Dan setelah diskusi ini idealnya kebijakan ketahanan energi kita maunya kayak gimana gitu. Itu aja, terima kasih. Karena ada batubaranya, makanya disebut bagian dari sektor pertambangan. Kalau boleh dibuka lagi slide-nya ini bisa dibuka Mas. Next coba slide yang ini, slide yang terpampang di LCD. Di situ ada sebenarnya di RUKM. Ya ini
intinya kita tahun 2026 kita akan menuju net zero. Itu sudah ditentukan oleh pemerintah dan itu udah di next ya ini. Nah ini sebenarnya udah dipastikan bahwa di tahun 2060 itu kita akan itu warnanya hijau ya, hijau itu renewable yang paling sebelah kiri paling ujung. Nah kita posisinya di tahun 2025 masih ada merahnya itu PLTU batubara, yang kuning itu gas, yang hitam itu diesel, yang hijau yang kecil itu masih renewable. Nah sesuai dengan RPTL PLN, hijaunya porsi hijaunya renewable-nya makin tinggi, makin besar. Ya itu memang PLN mau mengarah ke sana. Tapi pembangkit listrik batubara yang merah masih ada di tengah sekitar 60 gigawatt. Nah nanti di 2060 pemerintah Indonesia sudah mengatakan di 2060 kita akan menuju net zero. Net zero-nya apa? Nanti teman-teman kalau teman-teman mahasiswa bisa baca atau cari aja tuh namanya, dokumennya namanya RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Itu silakan dibaca. Nanti cara-caranya ada di sana. Komposisinya seperti apa? Silakan dibaca. Itu udah dokumen yang sifatnya dokumen publik ya. Jadi semua orang bisa akses dan semua orang bisa membaca. Setelah itu mungkin teman-teman bisa berkomentar apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini untuk menuju ke sana. Karena untuk menuju ke sana butuh usaha dan usahanya itu harus dilakukan dari sekarang. Tidak bisa nanti kalau tansok ya udah tamatlah kita tidak terjadi transisi energi itu. Jadi ini semua sudah ada di dokumen negara dan kita semua bisa mengaksesnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kepastian dari regulasi untuk mewujudkan ini. Nah itu yang sekarang harusnya yang kita menjadi topik bahasan kita adalah bagaimana kepastian berusaha, bagaimana kepastian kebijakan pemerintah untuk mendukung agar target ini dapat tercapai. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih Pak Afri. Ya, kita beri aplaus lagi kepada tiga narasumber kita. Teman-teman, Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri